Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Triwilianti, kelas 12 IPA 4, absen 30. Di video ini saya akan menyampaikan resensi buku biografi dengan judul Kiai Haji Ahmad Dahlan, pengarang Abdul Wali Kusno, penerbit Ceklik Media Yogyakarta, tahun terbit 2020 dan jumlah halaman 195. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh yang menjadi pelopor pembaruan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan bergeraknya bukan hanya untuk melepaskan umat Islam dari kebodohan, kemiskinan, dan penderitaan yang disebabkan oleh kolonial Belanda. Beliau bersama dengan gerakan Muhammadiyah ingin mengubah kondisi terpuruk Islam dengan seperangkat konsep modernisasi dan pembaruan. Di dalam buku Kiai Haji Ahmad Dahlan terbagi menjadi 3 bab, yaitu bab 1 menjelaskan tentang Islam di Indonesia pra-kemerdekaan. Di situ dijelaskan bahwa Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Indonesia. Ada sejarah singkat tentang perkembangan Islam di Nusantara. Di situ dijelaskan bagaimana pertama kali masuknya Islam ke Nusantara. Ada juga penjelasan dan catatan tentang kondisi Islam di Nusantara sebelum era Wali Songo. Kemudian ada catatan dari Marco Polo yang termasuk salah satu penjelajah yang paling legendaris. Dan ada juga catatan dari ekspedisi Cheng Hong termasuk salah satu jenderal Muslim Tiongkok. Di dalam bab 1 ini juga dijelaskan berbagai organisasi, gerakan, dan pemikiran Islam pada era kolonial. Di dalam bagian ini ada beberapa tokoh terkenal dan ada beberapa organisasi Islam yang terkenal pada zaman dulu sampai sekarang. Tokoh-tokoh terkenal diantaranya Hosjro Minoto dan Tiga Serangkai. Bab 2 menjelaskan pemikiran dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama dengan organisasi Islam Muhammadiyah. Di sini ada sedikit sejarah singkat lahirnya Muhammadiyah. Kemudian dalam bagian yang menjelaskan tentang bagaimana kembalinya Putra Kauman. Putra Kauman sendiri itu adalah Muhammad Darwis. Dijelaskan juga bagaimana Muhammad Darwis ini ingin mencari ilmu di Mekah. Lahirnya Muhammadiyah juga dijelaskan di bagian 2 ini. Mulai dari awal terbentuknya, kepengurusannya, latar belakang Muhammadiyah, dan tujuan awal dibentuknya Muhammadiyah. Di bab 2 ini juga ada bagian yang menjelaskan tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ada dalam tubuh Muhammadiyah. Bagian ini menjelaskan bagaimana ketika memutuskan untuk mendirikan organisasi tersebut. Tidak hanya itu saja, tetapi masih ada bagian-bagian yang menjelaskan seperti apa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melakukan dakwah Islamnya berpatokan kepada Al-Quran, cara memahami isi kandungan Al-Quran. Bab ketiga dari buku ini hanya menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, mulai dari pemikiran kiprah Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam bidang sosial dan keagamaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri dijelaskan di bagian ini bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta. Diceritakan juga nama aslinya yaitu Muhammad Darwis dan digambarkan bahwa seorang Muhammad Darwis ini sejak kecil sudah hidup di lingkungan yang terkenal religius dan terbentuk dari seorang ayah yang merupakan khotib besar di Masjid Kauman, Yogyakarta. Bagian ketiga juga menceritakan kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak kecil hingga remaja. Kemudian di dalam kisah ini dijelaskan bagaimana seluk-beluk tata wilayah di keraton dan kampung. Kehidupan Muhammad Darwis di kampung juga ada di sini. Di bagian terakhir ada dikisahkan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana setelah kepulangannya dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan seorang gadis perempuan yang masih berusia 17 tahun. Bagian buku ini menjelaskan kisah-kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai dari awal sampai bagaimana menempuh ilmu agama sampai ke Mekah di usia 15 tahun. Kisah perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868. Beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Pada masa itu, ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Dalam silsilah, ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim.
seorang wali besar dan seorang yang terkemuka di antara wali songo, yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di tanah Jawa. Pada umur 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada masa ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran pembaru dalam Islam, seperti Muhammad Abduh Al-Ghafani, Rashid Ridho, dan Ibnu Tamiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, beliau kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, beliau sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1912, Muhammadiyah dibentuk. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai penghulu Haji Fadil yang terkenal. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai pahlawan nasional. Tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dan dimakamkan di Kerangkajen, Yogyakarta. Kendala-kendala yang dihadapi Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan dalam mendirikan Muhammadiyah, bukan masalah yang besar. Berbagai tantangan dan cobaan selalu datang mengiringi perjuangan beliau. Tak hanya tantangan dari pemerintah kolonial Belanda, bahkan beliau harus menghadapi masyarakat dan umat Islam yang menolak didirikannya Muhammadiyah. Sebab ide-ide pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan dianggap aneh dan juga menyimpang dari ajaran Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah yang mengajarkan ilmu agama juga ilmu ulum, hingga mengajarkan seni bermusik kepada para siswanya. Pada saat itu, oleh karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu sempat dituduh sebagai seorang kiai yang kafir. Ajaran-ajarannya tidak begitu saja diterima oleh masyarakat yang ada di sekitar keraton Yogyakarta yang masih sangat kental dengan nilai budaya adat istiadat. Namun, perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah putus asa. Bahkan gagasannya disebar melalui tablik ke berbagai kota hingga pada akhirnya gagasannya pun diterima oleh masyarakat di berbagai daerah hingga menyebar ke berbagai pelosok. Pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu ada 7. Yang pertama, dalam bidang akidah, pandangan beliau sejalan dengan pandangan dan pemikiran ulama salaf. Kedua, menurut beliau bahwa beragama itu adalah beramal. Artinya, berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan isi pedoman Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, dasar pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Keempat, terdapat jalan untuk memahami Al-Quran, yaitu memahami artinya, memahami maksudnya, selalu bertanya kepada diri sendiri apakah larangan dan perintah agama yang telah diketahui sudah ditinggal dan perintah agamanya telah dikerjakan. Kelima, beliau menyatakan bahwa tindakan nyata adalah wujud nyata dari penterjemah Al-Quran yang dilandasi dengan kemampuan akal pikiran. Keenam, beliau memiliki pedoman hidup untuk selalu menanamkan gerak hati untuk selalu maju dengan landasan moral dan keikhlasan dalam beramal. Ketujuh, selalu melihat ilmu pengetahuan yang selalu berkembang sesuai zamannya. Keteladanan yang bisa kita ambil dari buku Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah 1. Tetap bertakwa dalam segala kondisi. 2. Selalu bersedekah dan pantang meminta kepada orang lain. 3. Menjaga perasaan orang lain. Dan 4. Jangan sampai mengutuskan siapapun dan apapun. Demikian penyampaian resensi buku biografi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.